Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sembahyang. Rukun itu tiang. Ya. Kira-kira kalau rumah nggak ada tiangnya, kokoh apa enggak? Enggak. Begitu juga agama. Agama tidak akan kokoh kalau tidak ada tiangnya. Apa tiang agama? Sembahyang, sholat. Ini tiang Islam. Jadi kalau sholatnya asal-asalan, maka rubuh agama Islam. Gitu. Nah, di dalam tiang sholat atau rukun sembahyang itu ada 13 yang harus dijaga. Ada 13 macam. Nggak boleh mengurangi. Seumpamanya nggak baca suratul Fatihah, ya nggak sah sholat. Gitu ya. Ya. Jadi ini ilmu yang bukan hanya kita lakukan di dunia, tetapi juga nanti akan dapat ganjaran pahalanya di dalam akhirat. Karena sholat itu tiang agama. Dan sholat amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat. Yang pertama rukun sembahyang. Satu, niat. Ya, niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Berarti niat itu pekerjaan hati. Jadi niat adalah pekerjaan hati. Kalau nggak niat, tidak sah sholatnya. Karena sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu. Hanyalah perbuatan amal itu bergantung kepada niat. Jadi niat itu adalah pekerjaan hati. Satu, ya, niat di dalam hati kapan? Di waktu takbiratul ihram. Jadi niatnya adanya ya di waktu takbiratul ihram. Ketika lafaz sahjaku sembahyang, ya, sahjaku kosot, sahjaku. Ya. Kemudian yang kedua, sembahyang padu, sebut padu. Itu. Sembahyang padu. Ini yang wajib dikerjakan di dalam niat. Sajaku sembahyang fardu. Ini disebut. Ketiga, ta'in, menentukan waktunya apa? Zuhur. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Kalau tiga ini nggak disebut ketika lafaz Allah selesai, akbar. Paham ya? Paham ya? Jadi ketika takbir, bukan di luar takbir atau sesudah takbir. Jadi niatnya ini ada di dalam hati di waktu takbiratul ihram. Tiga nih yang wajib. Pertama qasad, ya, sahjaku, namanya qasad. Kedua sebut fardu, artinya sembahyang fardu. Kalau nggak disebut fardu tidak sah. Ya. Ketiga ta'in, menentukan waktunya. Itu. Ini namanya ya yang wajib. 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Taala sunnah.
Ya. Jadi ada pekerjaan wajib, ada pekerjaan sunnah, ada sunat hayat qauliyah, ada sunat hayat fi'liyah, ada sunat hayat qalbiyah. Nah, niat ini di dalam hati, pekerjaan hati di waktu takbiratul ihram. Namanya rukun apa? Rukunnya rukun apa? Rukun qalbi. Rukun qalbi, pekerjaan hati. Dia tahu nama-nama sholat. Kita ngajarin sholat setiap hari nggak tahu namanya, sama juga kita makan tapi nggak tahu bacanya. Paham ya? Iya. Jadi kita harus tahu. Ya. Yang kedua berdiri ini namanya rukun apa? Berdiri betul apa rukun apa? Kedua berdiri betul, rukun apa namanya? Pekerjaan apa hati apa ucapan? Hah? Berdiri betul. Rukun fi'il berarti pekerjaan. Namanya rukun fi'li. Berdiri betul. Nah, rukun fi'li. Rukun yang dikerjakan. Itu. Jadi berarti satu, salat itu pekerjaannya di dalam hati, yaitu niat. Kedua, pekerjaan anggota badan. Pekerjaan anggota badan seperti ruku, i'tidal. Dua. Berdiri betul. Jadi kalau belum berdiri betul, kita jangan sholat dulu, jangan takbir. Kalau dijawab satu takbir dirasa. Berdiri nggak, umpamanya nggak betul, padahal pukul-pukul sama teman, dirasa. Atau goyang begini, kayak goyangnya, ya. Nah, akhirnya goyang benar. Duduk yang benar, bapak. Adabnya nggak ada kalau ngaji sambil tidur. Ya. Kalau ngajinya sambil tidur dipulang. Itu ada ngaji gitu. Jadi nggak ada yang ngajarin ngaji sambil tidur. Nah, takbiratul ihram yang ketiga. Ini namanya apa? Rukun apa? Takbiratul ihram yang ketiga. Rukun apa? Rukun qauli, rukun yang diucapkan. Dalam sholat, satu pekerjaan hati, kedua pekerjaan anggota badan, ya. Ketiga pekerjaan lisan. Pekerjaan lisan, jadi diucapkan. Karena sholat dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam salat tidak boleh ada omongan masalah-masalah dunia atau masalah lain. Itu. Namanya rukun qauli. 8 Allahu Akbar. Ini yang harus dijaga. Kalimat 8 huruf. Akbar. Alif, lam, ha, Allah. Kedua, alif, kaf, ba, Allah, akbar. Nah ini 8 jam 8 nggak boleh dipanjangin hu-nya. Seumpamanya Allahu, hu-nya dibarisin seperti ada nama waw. Allahu akbar, bahasa. Gitu. Jadi dijaga, lihat. Allahu akbar. Atau di kata Allahu akbar. Ya tadi itu dari koma. Allahu akbar, Allahu akbar.
sah tuh. Ya, pakai lafaznya Allahu Akbar. Yang benar 8 ini harus dijaga. Atau belakangnya dipanjangin Allahu Akbar, baru dipanjangin. Kadang lagi aja tuh Allahu Akbar, binasa harus sholat. Karena ini namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan. Ya. Kemudian yang keempat, rukun qauli. Ya, termasuk juga membaca suratul Fatihah dengan tajwid. Jadi membaca surat Al-Fatihah dengan tajwid, pakai tajwid, dan memelihara sidahnya yang 14 dan memelihara makhraj dan sifat hurufnya. Contoh, mari sama-sama kita baca. Ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang cowok? Ayo, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, adanya di pangkal tenggorokan bawah. Dinas, nasnya for itu letaknya ada di ujung lidah, di pinggir sebelah kanan dengan langit-langit yang kanan. Dinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim itu pakai ti. Kalau mustaqim itu pakai kaf. Harus sesuai makhrajul huruf. Yang di sini memelihara makhraj dan sifat hurufnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini lagi bedain an ketemu ain. Adanya di sini an. Kemudian ain di tengah tenggorokan. An'amta 'alaihim.
masing-masing dua-duanya. Nah, an'amta siratal ladzina an'amta alaihim صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah di sini goin huruf G, ghairil mag mag pakai ghair ghairil mag di ujung lidah gog gog ya ghairil maghdub dan gog maghdub. Nah, kemudian sama walau walat kalau dibaca walat berarti merubah huruf dal harusnya walau walau golin. Nah di sini juga harus ada sida-sidanya nih dipelihara. Kalau kita lihat ya sekarang Bismillah di sini ada sida satu, Ar-Rahman, lapan Ar-Rahman dua, kemudian Ar-Rahim tiga, Alhamdulillah lima. Walam tiga kemudian empat harus tiga ya Bapak ngaji sampai 3 bulan pada doang pada doang udah kerjaan anggota badan rukun fi'li ketiga takbiratul ihram rukun qauli pekerjaan lisan lapan Allahu akbar ya qauli rukun yang bekerja ini kenapa sunat a'udzu bacaan wajib sebelum baca surat Al-Fatihah itu kelar ya namanya
Sunat diucapkan atau anggota badan atau hati. Membaca Fatihah membaca rukun, maka ketika terdapat maka tidak sah sholat. Allahu Akbar, bacanya nggak sesuai dengan tajwid, maka tidak sah sholat. Jadi harus sesuai. Ya. Kemudian lafaz amin, amin. Nah, amin ini wajib rukun atau sunnah? Amin. Ada nggak di Al-Quran bacaan amin? Ada nggak? Di surat Fatihah di Al-Quran Nabi, karena Nabi adalah utusan akhir zaman, kita satu umat Nabi, maka kita ngikutin Nabi. Berarti kita sunnah mengaminkan, karena ini amin, A-nya panjang, amin, amin. Nah ini namanya maknanya amin. Terpercaya. Nais tajib. Kayak di ilmunya jangan sasonan. Dia ilmu amaluhu dan diulang-ulang. Ya. Nanti kita bahas terus setiap minggu, ada yang namanya pekerjaan ilmu fikih. Ya. Jadi ini udah 4, besok yang kelima, besok ke-6, ke-7 sampai terakhir.